Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng dalam acara Bincang-Bincang tentang Politik dan Negara. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas mengenai berita yang terakhir, yaitu bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang memang sudah kita nanti-nantikan nih, karena katanya akan mempercepat perjalanan hingga cuma 45 menit. Ketimbang sekarang ini sekitar 3 jam. Jadi, tetapi yang terdengar berita adalah bahwa proyek kereta cepat itu biayanya membengkak. Dari tadinya 6 miliar dolar, sekarang menjadi sekitar 8 miliar dolar. Sehingga akan ada kenaikan sekitar 27 triliun rupiah. Ini yang kemudian mestinya ditanggung oleh pemegang saham. Mereka yang merencanakan juga, mereka yang mestinya membiayai. Seperti kata Presiden Jokowi sebelumnya, bahwa kereta cepat ini tidak akan menggunakan APBN. Sepenuhnya dari pemegang-pemegang saham, yaitu konsorsium antara BUMN-BUMN dengan juga ada dari Cina. Nah, tapi ternyata katanya karena pandemi, karena krisis ekonomi, maka mereka konsorsium ini tidak bisa lagi membiayai proyek kereta cepat ini yang membengkak tadi, lalu kemudian meminta negara untuk menanggulanginya. Karena itu maka Presiden Jokowi kemudian membuat Perpres baru yang memberikan kemungkinan untuk menggunakan dana APBN. Padahal dulu, kata Pak Jokowi, Presiden Jokowi, tidak akan menggunakan dana APBN. Business to business. Sekarang lain lagi, karena mungkin katanya situasinya berubah. Saya teringat dengan situasi di Amerika Serikat pada waktu Presiden Bush mencalonkan diri sebagai calon presiden. Pada waktu itu, pada tahun 1988, ini pemilu Pilpres 88 di Amerika Serikat. Ketika itu, Pak Presiden Bush, waktu itu dia wakil presiden, kemudian dari Presiden Reagan, kemudian maju menjadi calon presiden. Di dalam pencalonan presiden tersebut dalam kampanye, beliau mengatakan begini, "Read my lips, no new taxes." And I'm the one who will not raise taxes. My opponent now says he'll raise them as a last resort or a third resort. But when a politician talks like that, you know that's one resort he'll be checking into. And my opponent won't rule out raising taxes, but I will, and the Congress will push me to raise taxes, and I'll say no, and they'll push, and I'll say no, and they'll push again, and I'll say to them, read my lips, no new taxes. Nah, itu yang kemudian saya terkenal karena waktu itu luar biasa. Masyarakat Amerika memang sudah capek dengan membayar pajak lagi yang kemudian digunakan oleh pemerintah untuk hal-hal yang menurut masyarakat Amerika tidak jelas tujuannya. Nah, sehingga waktu itu janji dari Presiden Bush atau calon Presiden Bush, Capres Bush pada waktu itu menarik minat masyarakat Amerika sehingga dia terpilih sebagai presiden, yaitu pada pemilu 1988. Nah, menariknya adalah setelah 2 tahun menjadi presiden, maka defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat semakin tinggi. Sehingga, karena mungkin pada waktu itu juga ada krisis, dan sehingga pada waktu itu bersama Kongres disusunlah APBN, dan dari berbagai macam alternatif untuk menyusun APBN itu, salah satunya adalah menaikkan pajak. Yang waktu calon presiden Bush senior ini, ya,
menjanjikan tidak akan ada kenaikan pajak. Tapi tahun 90, ketika menjadi presiden, Presiden Bush, walaupun katanya terpaksa, menaikkan juga pajak. Dan pada waktu itu, ini di Amerika, kenaikan pajak itu dianggap oleh masyarakat Amerika, pemilih Amerika, mengkhianati janji kampanyenya. Pada waktu mau jadi kampanye, waktu mau jadi presiden, dia bilang no new taxes, read my lips, no new taxes. Begitu jadi presiden, dia kemudian menaikkan pajak, melanggar janjinya dulu. Konsekuensinya, pada pemilu presiden Amerika 1992, Presiden Bush kalah oleh calon Presiden Clinton waktu itu. Karena Presiden Clinton juga mengingatkan masyarakat pada waktu itu bahwa apakah Anda mau memilih presiden yang melanggar janjinya pada waktu itu? Nah, masyarakat Amerika kemudian menyatakan tidak. Sehingga yang terpilih kemudian adalah calon Presiden Clinton. Dan kemudian akhirnya Presiden Clinton berkuasa selama 2 periode, 8 tahun, dan kemudian Presiden Bush senior itu tidak lagi menjadi presiden. Nanti setelah Clinton naik lagi anaknya yang menjadi calon presiden, dan kemudian Presiden Bush junior, George W. Bush, itu yang kemudian menjadi presiden 2 periode berikutnya. Intinya adalah bahwa memang pemerintah, pemimpin, presiden bisa saja mengubah janjinya. Tapi dalam sistem demokrasi, rakyat juga bisa mengingat janji itu dan kemudian bagaimana pelaksanaannya, apakah janjinya ditepati atau tidak ditepati atau dilanggar. Dan itu di Amerika punya konsekuensi elektoral. Memang kalau Indonesia kan Presiden Jokowi tidak lagi jadi calon presiden tahun 2024. Sehingga memang tidak punya konsekuensi elektoral. Tapi saya mengatakan bahwa hati-hati berjanji. Kemudian kalaupun berjanji, bagaimana janji itu bisa ditepati. Apalagi menyangkut proyek-proyek yang semestinya bisa dilakukan planning yang seksama. Sehingga kemudian tidak terjadi yang tadinya tidak pakai APBN, kemudian sekarang menggunakan APBN, artinya uang rakyat. Kita belum tahu nantinya kereta cepat itu karena membengkak terus biayanya, maka harga tiketnya pun pasti akan membengkak terus. Kalau harga tiketnya terlalu tinggi, siapa yang mau naik kereta itu? Kereta itu akan kosong. Atau nanti, ini kemudian konsorsium itu minta lagi pemerintah untuk mensubsidi harga tiket. Supaya dia tidak rugi. Nah, ini kan hebat sekali jadinya kan. Sudah tadinya tidak pakai APBN, terus jadi pakai APBN. Nanti harga tiket terlalu tinggi, rakyat tidak mampu membayar. Kemudian minta subsidi pemerintah untuk harga tiket. Alasannya menolong rakyat. Padahal sebenarnya menolong konsorsium itu sendiri. Inilah perlu kita pikirkan. Di Indonesia mestinya punya dampak elektoral juga, seperti juga di Amerika, supaya pemimpin tidak gampang membuat janji kemudian melanggar janjinya. Cuma bagi saya ini pelajaran bagi pemilih untuk kedepannya nanti, agar supaya janji-janji pemilih itu terus ditepati, tidak dilanggar oleh pemimpin-pemimpin, dan kalau dia melanggarnya harus ada konsekuensi elektoral. Supaya yang namanya pemilih betul-betul berdaulat. Demikian, sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya.